Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah sholat maghrib yang dikaitkan dengan ta'lim yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan kembali melaksanakan ta'lim rutin kita pada segmen kajian tadabbur ayat-ayat pilihan. Maka pada malam ini jamaah sekalian, saya akan membahas satu ayat lagi yang terdapat di dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 68. Bunyi ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya, dan Tuhanmu, wa rabbuka yakhluqu, yang menciptakan, ma yasha, apa saja yang dikehendakinya, wa yakhtaru, dan memilihnya, ma kana lahumul khiyarah, pilihan itu bukan berasal dari mereka makhluk, akan tetapi Allah yang memilih semuanya itu. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jamaah sekalian, saya ingin membacakan penjelasan pada penggalan pertama. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Itu saja yang kita garis bawahi, yang kita akan bahas pada malam ini. Dan Tuhanmu yang menciptakan apa saja yang diinginkan, apa saja yang dikehendaki, wa yakhtaru, dan kemudian memilihnya. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, seorang ahli tafsir, memberikan penjelasan pada ayat ini dengan mengatakan, hadhil ayat fiha umumun li khalq fiha umumu khalqihi lisairil makhluqat wa nufudhi masyiatihi bi jami'il barriyat wa infiradihi bi ikhtiyari man yakhtaruhu wa yakhtassuhu minal ashkhasi wal awamiri wal azmani wal amakini. Ayat ini di dalamnya ada yang bisa kita fahami bahwa Allah menginformasikan Dialah yang menciptakan segala sesuatu, sairul makhluqat, tanpa ada
pengecualian. Wa nufudhi masyiatihi, di mana dalam penciptaan segala sesuatu itu tentu berdasarkan kehendaknya, berdasarkan iradah dan kemauannya. Bi jami'il barriyat, dengan seluruh alam semesta ini, dengan seluruh alam semesta ini. Makanya Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah pemelihara al-alamin, seluruh alam semesta. Jadi yang mana yang dimaksud dengan seluruh alam semesta? Segala sesuatu, apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun, terkecuali satu yang tidak masuk dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang dirinya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan sebagai ciptaan, akan tetapi dia adalah Rabbul Alamin, penguasanya, pengaturnya, pemeliharanya seluruh alam semesta. Jadi alam semesta itu segala sesuatu kecuali Allah sendiri yang kita tidak masukkan dalam kategori alam semesta. Berarti apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita ketahui walaupun mungkin tidak dalam indera pandangan kita, pendengaran kita, semuanya masuk dalam kategori ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa infiradihi bi ikhtiyari man yakhtaruhu wa yakhtassu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Maha Esa dan Maha Tunggal dalam pemilihannya. Jadi tidak ada makhluk yang dia ajak untuk berembuk. Tidak ada ciptaannya yang dia ajak untuk musyawarah. Bagaimana para malaikatku? Kira-kira apa lagi yang saya mau ciptakan ini? Bagaimana pendapat kalian? Itu tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatunya betul-betul dengan kemahatunggalannya dan kemahaesaannya. Dia memilih apa yang hendak ia ciptakan, kemudian dia mengkhususkan dari sekian yang dia ciptakan itu untuk dia pilih, Kita mulai. Contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin. Itu yang paling ditekankan di dalam ayat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jin sama dengan kita kedudukannya, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jin itu beribadah juga
sesuai dengan zamannya para nabi dan para rasul. Maka jin yang hidup di zamannya Nabi Musa, cara beribadah mereka mengikuti syariatnya Nabi Musa. Yang hidup di zamannya Nabi Ibrahim mengikuti zaman itu cara ibadahnya Nabi Ibrahim. Maka jin yang hidup di zaman ini setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara mereka beribadah? Beribadah seperti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin itu jamaah sekalian, mereka tidak memiliki nabi tersendiri, tapi yang dijadikan sebagai qudwah dalam ibadah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada satu surah di dalam Al-Quran namanya surah Al-Jin yang dimulai dengan ayat pertama, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad, jadi Allah yang berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mewahyukan? Tentu Allah yang mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu istama'a nafarun, bahwa ada sekelompok kelompok komplotan, nafarun, dari mana kelompok itu? Minal jinni, dari bangsa jin. Uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok dari bangsa jin, istama'a nafarun minal jinni, yang mendengarkan bacaan Qur'anku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin yang beriman itu juga ikut mendengar bacaan-bacaan Al-Qur'an kalau kita membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, jin yang soleh itu, yang ahli ibadah itu suka mendengar-dengar. Iya. Termasuk diantaranya adalah ketika kita melakukan pengajian yang seperti ini, itu insya Allah ada jin ya yang hadir. Jin mana? Jin yang ahli pengajian juga, sama dengan kita. Maka saya tidak pernah merasa kecewa Pak kalau dalam sebuah pengajian sedikit yang hadir. Ya. Bahkan ada seorang ustadz yang walaupun tidak ada orang, dia tetap ceramah. Karena dia bilang, ya kalau bangsa manusia tidak ada yang hadir, ya saya ceramai bangsa jin. Begitu semangatnya Pak, begitu semangatnya. Iya. Kalau saya kayaknya secara pribadi, kalau tidak ada orang yang saya lihat, belum bisa Pak semangat. Ya harus ada orang ya bersama-sama dengan kita. Dan kita yakin itu bahwa ya jin itu juga ikut belajar Pak, ikut belajar ya sama dengan manusia. Ya. Apa hasil setelah jin itu belajar? Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka pergi ke kaumnya menyampaikan, baru saja mendengarkan Al-Qur'an yang sangat menakjubkan, ajaba. Ya, dia menyampaikan sama dengan kita, oh saya dengarkan dari Ustadz begini penjelasannya. Mungkin yang tidak hadir, oh Ustadz bilang begini tadi begini. Bagi jin itu juga seperti itu. Baik jemaah sekalian. Jadi Allah menciptakan bangsa jin, Allah menciptakan bangsa manusia. Setelah Allah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia itu, maka Allah kemudian memilih
dan menyeleksi. Allah kemudian memilih dan menyeleksi. Maka ada di antara mereka yang dipilihnya untuk menjadi orang-orang soleh dan menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian dari kalangan orang-orang soleh dan orang-orang beriman itu ada lagi yang dipilih menjadi ahli ibadah. Kemudian dari ahli ibadah itu ada di antara mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulama. Kemudian ada lagi di antara mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjadi ulama, akan tetapi di atasnya ulama, yaitu menjadi nabi dan menjadi rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita ingin secara spesifik lagi memahami dari sekian banyak nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah rasul-rasul yang kata Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak selevel juga. Rasul dan nabi itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faddalna ba'dahum ala ba'din, ada sebahagian di antara mereka yang kami berikan kelebihan di atas yang lain. Faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallahu, di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung kepada nabi itu. Di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung kepada nabi itu. Jadi bukan nabi itu yang berbicara kepada Allah, tapi Allah yang berbicara langsung kepada nabi itu. Siapa dia? Nabi Musa. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara langsung kepada Musa dengan pembicaraan yang jelas. Ya, setelah Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa penasaran lagi setelah mendengarkan Allah menginstruksikan ini dan itu. Nabi Musa minta untuk ditingkatkan itu. Ya Allah, aku sudah mendengarkan wahyu, karena engkau berfirman kepada saya, satu lagi permintaan saya Allah, bisakah aku melihat engkau? Kata Nabi Musa. Iya. Begitu juga kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa kau minta mau lihat wujud saya? Apa kau tidak percaya bahwa saya ada? Qala bala, bukan aku tidak percaya ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi saya semakin tambah yakin kalau saya melihat. Iya. Jadi memang sesuatu yang kita lihat itu tidak ada keraguan-raguan lagi. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu mau meminta untuk melihat langsung wujud Allah, tapi Allah bilang begini, wahai Musa, kamu memandang saja ke arah bukit Turusina. Iya. Kamu memandang ke situ saja kalau kau memang mau lihat saya. Iya. Allah sudah bilang, lantarani, kau tidak bisa melihat aku wahai Musa di dunia ini. Musa ngotot, dia bilang sebentar saja ya Allah. Iya, sebentar sekali. Sampai seperti itu dialognya Allah dengan Musa alaihissalatu wassalam.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lewat Jibril alaihi salatu wassalam, melalui perantara Jibril. Iya. Jadi Nabi tidak mendengarkan suara dari Allah, tapi lewat Jibril. Jibril mengatakan ada perintah, ada wahyu dari Allah kepadamu wahai Muhammad. Tapi Musa langsung. Maka disuruhlah dia memandang ke arah Tursina, dan pada saat itu dia melihat cahaya. Dia melihat cahaya, dan itu baru prolog untuk Allah memperlihatkan dirinya. Akan tetapi baru cahaya itu yang menyebabkan Musa langsung tersungkur dan jatuh pingsan. Saking kuatnya cahaya itu. Akhirnya setelah dia sadar, setelah dia bangun, maka Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, dilanjutkan ini kau mau lihat saya? Bilang, tidak ya Allah, sampai di situ saja. Ternyata baru melihat cahaya yang merupakan ciptaan, Musa sudah tidak mampu lagi ya melanjutkan itu. Jangankan melihat Allah di dunia ini, melihat matahari saja itu kita tidak mampu. Adapun di hari kemudian kelak nanti, maka Allah akan mendesain kita punya indera ini, dan akhirnya kita bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nikmat yang tertinggi, di atasnya kenikmatan surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menciptakan manusia ini bertingkat-tingkat. Dari seluruh nabi dan rasul itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang paling junior, dia nabi yang paling terakhir. Akan tetapi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulunya, pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul. Karenanya ketika Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang paling utama, maka Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan umat dari zaman Nabi Adam, dari generasi ke generasi. Dan umat-umat ini memiliki kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, akan tetapi Allah memilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam umat yang terbaik. Maka kita harus merasa berbangga, Pak, bahwa ternyata karena Allah memilih Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, itu belum sempurna kalau Allah tidak pilihkan yaitu umat yang terbaik. Apa ayatnya itu, Pak? Bahwa kalian adalah umat yang terbaik. Ada yang hafal ayatnya? Ya? Benar. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik. Maka semua yang ada pada akhir zaman ini untuk umat Islam itu adalah yang terbaik. Nabinya adalah nabi yang terbaik. Kemudian umatnya adalah umat yang terbaik. Nah, sekarang kita akan mengerucut. Allah pilihkan nabi yang terbaik, kemudian umat yang terbaik. Kalau Allah memilihkan umat yang terbaik, maka Allah juga pilihkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan yang terbaik. Allah pilihkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan amalan yang terbaik. Apakah umat-umat terdahulu tidak beribadah? Beribadah. Apakah umat-umat terdahulu memiliki syariat? Iya, memiliki syariat.
sama dengan kita. Umpamanya salah satu di antara bocoran itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat-umat terdahulu berpuasa. Jadi syariat puasa itu bukan sesuatu yang baru, tapi dia sesuatu yang sudah ada sebelum kita. Tapi mana yang paling afdal? Puasanya orang dulu atau puasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah puasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah bilang kama kutiba alal ladzina min qablikum, akan tetapi tidak sama amalan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan amalan-amalan umat terdahulu. Kita kasih contoh. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf, maka dia akan diganjar pahala satu kebaikan pada setiap huruf. Satu kebaikan pada setiap huruf. Kemudian yang satu kebaikan itu dari hasil membaca satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian Nabi menjelaskan kepada kita umatnya bahwa apakah kau sudah tahu yang namanya satu huruf itu? Jangan sampai kau menganggap alif lam mim itu satu huruf. Tidak. Nabi bilang alif lam mim itu 3 huruf. Alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim itu 30 kebaikan. Alif lam mim itu 30 kebaikan. Karena setiap satu huruf diganjar menjadi 10 kali lipat kebaikan. Itu dalam kasus baca Al-Quran. Kemudian dalam kasus bersedekah, Allah bilang, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mitu habba." Perumpamaan orang yang menyumbangkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesedikit apapun, seminimal apapun, diperumpamakan kamathali habba, bagaikan sebuah benih. Iya. Benih apa kira-kira? Katakanlah benih padi. Di mana satu benih itu ternyata menumbuhkan 7 tangkai. Menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, pada setiap tangkainya itu ada 100 biji. Pada setiap tangkainya itu ada 100 biji. Berarti kalau ada 7 tangkai, berarti 700 kali lipat pahalanya. Jadi menyumbang sedikit itu 700 kali lipat pahalanya. 700 kali lipat pahalanya. Kemudian Allah tingkatkan lagi. Ada lagi di atasnya 700 kali lipat. Yaitu yang berlipat-lipat ganda. Yang berlipat-lipat ganda. Ini hanya pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan ini. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapakah gerangan yang ingin meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik? Gaya bahasa Al-Quran begitu, Pak. Siapa gerangan yang ingin meminjamkan Allah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik. Nah, bagaimana contoh meminjamkan Allah?
Kok bisa kita katakan Allah mengatakan siapa yang mau pinjamkan saya? Memangnya Allah itu makhluk? Ya. Yang butuh pinjaman itu, yang butuh bantuan itu adalah makhluk. Ya. Tapi kenapa Allah membahasakan dengan bahasa seperti itu? Maksudnya siapa yang memberikan bantuan kepada sesamanya, maka pada dasarnya dia sudah meminjamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah siap. Pokoknya berapa saja yang kau keluarkan untuk kau sumbangkan kepada sesamamu, apalagi sesama orang-orang beriman, itu artinya aku berutang kepadamu dan aku akan mengembalikan utangku itu dengan pengembalian yang berlipat-lipat ganda. Dengan pengembalian yang berlipat-lipat ganda. Iya. Asal lipat-lipat ganda itu dalam koridor yang disyariatkan. Ya. Jangan 50 menjadi 500 atau 50 menjadi 500.000. Nah, itu salah kalau dalam konteks pilpres. Nah, itu justru itu dituntut di hari kemudian kelak nanti. Ya. Ini kita berbicara tentang pahala yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Adakah lagi di atasnya berlipat ganda itu? Ada lagi satu, Pak. Ya. Ada lagi satu di atasnya berlipat ganda. Siapa yang tahu itu di atasnya berlipat ganda? Ya. Bi ghairi hisab, Masya Allah. Betul. Bi ghairi hisab, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahalanya orang-orang yang bersabar itu, bersabar dalam menjalankan perintah, bersabar dalam meninggalkan larangan. Ya. Jadi kita ini tidak boleh membalas kesalahan dengan kesalahan. Umpamanya orang curang, kita juga mau curang, jangan, Pak. Kita tidak dipahalai kalau begitu, Pak. Tapi kalau kita tegar menghadapi itu, kita bersabar bukan berarti diam. Kita berusaha, berikhtiar, akhirnya kita sampai pada apa yang kita inginkan, maka itu bi ghairi hisab, perjuangan kita itu tanpa batas. Perjuangan kita itu tanpa batas. Dan setiap ibadah yang dibutuhkan kesabaran di dalamnya dan orang mampu untuk bersabar, maka itu pahalanya tinggi sekali, Pak. Umpamanya, bukankah ujian ketika kita diiming-iming untuk tidak jujur? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Tapi kalau kita mampu untuk jujur, tidak bergeming, demi karena menegakkan hukum dalam kehidupan kita ini, itulah orang yang sesungguhnya mujahid. Tidak identik hanya mujahid itu orang yang pergi bertempur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang pedagang yang jujur itu bersama para nabi. Ya, at-tajirus saduq ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur adalah bersama para nabi dan para rasul. Iya. Termasuk dalam hal ini hakim yang jujur bersama para nabi dan para rasul, Pak. Iya. Nabi cuma menunjukkan konteksnya, konteks penjual, tapi seluruh muamalah dibutuhkan kejujuran. Maka ketika dia jujur, itu adalah sebuah jihad yang sangat luar biasa. Maka ini kita contohkan. Seluruh amalan ini adalah amalan yang terbaik. Ya, sudah sering kita sebutkan contoh-contoh yang baik. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik dibandingkan dunia dengan seluruh isinya. Masya Allah. Dunia dengan seluruh isinya itu, Pak. Dunia itu bukan cuma panakukang, bukan cuma Aceh Dengoy, itu dunia, Pak. Ya, dunia itu seluruh dunia ini, Pak. Ya. Nah,
Kalau kita bilang, andaikan itu bisa dikontan Pak, ya, ndak usah dunia dengan seluruh isinya, ya. Satu saja ruko dikasih saya di Jalan Ancik Dengoy ini, pokoknya mau berapa sholat sunat, pokoknya biar 1000 kali sholat sunat, saya siap malam ini Pak, ya, iya. Apalagi dunia dengan seluruh isinya Pak, ya. Dia bilang bukan cuma Ancik Dengoy, semua kau punya itu yang sepanjang pandakukan di situ, pokoknya yang hotel-hotel yang apa di situ kau semua. Bilang betul. Berapa? 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Tapi kenapa kita tidak memperhatikan itu? Kenapa tidak semuanya kita melaksanakan itu? Kenapa kita tidak merasa rugi ketika kita ketinggalan itu? Karena pahala itu memang belum kita lihat, Pak. Pahala itu belum kita lihat. Andaikan pahala itu cash kontan, tidak ada lagi di antara kita yang mau terlambat sholat, terlambat, pokoknya tidak ada lagi. Iya. Ini kan paling susah, sholat jamaah 5 kali, shaf pertama, takbiratul ihramnya imam bisa didapat. Ya. Itu susah semua itu Pak. Tapi kalau ada hadiah yang konkret, itu tidak susah. Itu tidak susah Pak. Bilang kau bisa, ya, berhari-hari, shaf pertama terus, ya, dapat takbiratul ihramnya imam terus. Dia bilang susah itu, ya. Tapi bagaimana kalau setiap kau datang, kau pulang dapat bansos, ya, kau dapat bansos, ya, menjadi tidak susah Pak, menjadi tidak susah, ya, menjadi tidak susah, ya. Ada anak saya masih SD itu Pak, ya. Saya bilang kalau pulang ceramah saya sini dulu nggak, pijit dulu ini, nah, capek kan, sebenarnya. Ada ini, oke, ya. Langsung dia mau, ya. Begitulah namanya hadiah Pak. Dan karenanya ujiannya kita menjadi orang beriman sebenarnya hanya pada persoalan bahwa kita butuh kesabaran menunggu pahala itu. Andaikan pahala ini serba dikonversi menjadi materi Pak, tidak perlu lagi ada orang yang berdakwah, tidak perlu lagi ada ustaz yang ceramah begini tentang tidak apa lagi, orang langsung nikmati Pak. Iya. Yang kedua, keutamaan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan tempat yang termulia. Allah berikan tempat yang termulia. Kata Nabi SAW, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Maka mari kita berburu tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, karena sudah masuk waktu, Allah memilihkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman dan waktu yang tidak diberikan pada umat-umat ya sebelumnya. Saya ingin mengarahkan poin yang terakhir ini, bahwa kita sekarang ini sudah berada pada bulan Sya'ban, kita akan memasuki bulan yang paling utama. Waktu yang Allah berikan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan pada umat-umat yang terdahulu, yaitu bulan suci Ramadan. Bagaimana beribadah di malam Lailatul Qadar saja itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan di waktu-waktu yang lain. Nah, karenanya jamaah sekalian, insyaallah ya pada pertemuan berikutnya, sampai sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, kita akan memfokuskan kajian-kajian kita ini seputar yakni keutamaan bulan suci Ramadan. Ini sebagai muqaddimahnya dulu untuk kita bisa memahami tentang bagaimana khairiyatu hadil ummah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ternyata
penghuni surga itu Pak berjumlah 120 sop saja. Kata Pak Haji, itu berjumlah 120 sop saja. Dan dari umat yang terdahulu sampai sekarang, siapa yang mendapatkan kuota yang terbanyak, yaitu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa saf kuotanya umat Muhammad? 80 li hadil ummah, 80 saf untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 saf ini yang dibagi-bagi oleh umat yang lain. Ya. Iya. Jadi wallahu taala alam, ya. Bagaimana bayangan itu satu saf? Ya. Jangan kita bayangkan seperti safnya Masjid Ar-Rahman ini, wah, ngeri-ngeri sedap juga itu, Pak. Ya. Ngeri-ngeri sedap, ya. Sedikit sekali tuh kalau 80 saf, Pak. Ya. Tapi dalam prinsip ibadah, Pak, dan ini bukan ego. Biarkan saja sedikit, yang terpenting dari yang sedikit itu saya termasuk di antaranya. Itu prinsipnya dalam ibadah. Memang sedikit sekali, ya, biarkan saja sedikit. Yang penting saya. Daripada banyak, tapi saya tidak termasuk di antaranya. Maka mari jamaah sekalian, insyaallah kita melanjutkan kajian kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin masih ada sekitar 2 kali, 3 kali, ya. Kita membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan, momentum memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.